Ketemu lagi dengan saya Yani Tarot. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Kali ini kita akan membahas tentang zodiak Capricorn ya, tentang asmara dan keuangannya di bulan Februari tahun 2022. Capricorn adalah zodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 22 Desember sampai 19 Januari. Karakter sifat dasar secara alami yang biasa dimiliki seorang Capricorn adalah orangnya sangat perfeksionis ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu atau mengerjakan sebuah pekerjaan atau PR gitu bagi yang pelajar atau mahasiswa dan sebagainya, itu akan dikerjakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin, secepat mungkin dengan hasil yang sangat luar biasa sekali. Terus orang ini adalah keras kepala dalam ketika punya keinginan, impian, cita-cita, dia akan keras kepala untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan tipikal ini adalah tipikal orang yang sangat sabar ya dalam mencapai impiannya, cita-citanya. Dia juga sabar ya menghadapi pasangannya yang bisa jadi lagi uring-uringan atau lagi nggak mood gitu ya. Terus orangnya juga sangat rapi, penampilannya selalu rapi, menarik dan memikat ya. Itu adalah sekilas yang ada dalam diri seorang Capricorn. Kita akan coba readingkan gimana sebenarnya asmara dan keuangan seorang Capricorn di bulan Februari tahun 2022. Jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis. Walaupun gratis, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan, berarti Anda dukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya. Kita coba akan readingkan. Kita acak-acak dulu ya. Kita akan ambilkan dua kartu, kita bacakan satu persatu ya kartunya ya. Kartu yang muncul seperti ini. Kartu ini adalah gambaran dari asmara percintaan Anda yang kalau dilihat di kartu ini sangat bagus sekali ya. Jadi bisa dikatakan di bulan Februari ini seorang Capricorn ini sepertinya yang lagi single ya. Baik single itu masih belum pernah pacaran, ingin merasakan pacaran karena iri dengan teman-temannya yang selalu dapat perhatian, selalu di WA, selalu ditanya sudah makan atau lagi ngapain gitu ya, ataupun orang-orang yang baru putus dengan pacarnya ataupun barusan cerai dengan suami atau istri karena tidak ada kecocokan lagi sehingga bercerai. Kalau dilihat di kartu ini akan ada muncul seseorang ya, seseorang yang benar-benar mencintai Anda, sayang dengan Anda, peduli dengan Anda, menerima Anda apa adanya ya. Jadi seorang Capricorn ini akan menemukan pasangan di bulan Februari tahun 2022 ini ya. Bisa jadi pasangan ini adalah orang yang baru pertama kali Anda kenal, atau bisa juga teman dekat atau orang yang sudah pernah dikenal tapi belum muncul perasaan cinta sayang, terus timbul suatu cinta akhirnya sayang jadian. Atau bisa juga ada seseorang yang sebenarnya sudah cukup lama menyukai Anda, tapi karena Anda sudah punya pacar akhirnya nggak berani mengungkapkan, terus sudah tahu Anda itu belum punya pacar, akhirnya dia mengungkapkan isi hatinya. Bisa jadi ya. Jadi bisa dikatakan orang yang lagi single, seorang Capricorn ini akan mendapatkan pasangan ya. Di kartu ini juga ada gambaran Anda yang sudah berpacaran ya, sudah cukup lama ya, tapi kondisi Anda itu memang mencintai, dia juga mencintai, tapi perilaku ya, perilaku Anda nggak baik ya. Bisa jadi orangnya ini terlalu egois, terlalu suka ngatur, atau Anda begini begitu selalu tidak diperbolehkan. Intinya adalah Anda tidak merasa di satu sisi Anda sangat mencintai, ketika Anda itu dia tidak ada itu selalu Anda ingin ketemu,
Tapi kalau sudah ketemu bertengkar dan sebagainya, intinya itu justru membuat hidup Anda itu agak tertekan, membuat hidup Anda itu tidak berkembang gitu ya, terbatasi gitu. Bahkan ada teman-teman Anda mengatakan, dulu kamu itu enak diajak ngomong, diajak ngobrol, enak diajak curhatan tentang masalah apapun, bicara apapun. Sekarang ini setelah kamu punya pacar kok seperti ini, kamu kurang gini dan sebagainya ya. Sebenarnya ketika kita proses berpacaran gitu ya, apalagi menikah itu ya, yang sudah menikah tapi justru ada kekerasan rumah tangga atau pelecehan dan sebagainya ya, yang membuat hidup Anda tidak berkembang gitu ya, apakah bijak Anda berpikir ulang gitu ya, berpikir ulang apakah hubungan ini diteruskan atau tidak gitu ya. Sebenarnya ketika Anda itu berhubungan dengan seseorang itu sebenarnya kita itu harus meningkat ya, dalam arti kecerdasan kita meningkat, rezeki kalau bisa ya juga meningkat. Kalau rezeki memang setiap orang nggak sama ya, tapi dianggap aja lah nggak terlalu penting ya, rezeki atau uang itu kan materi, itu sifat gitu ya. Tapi yang paling penting adalah kecerdasan kita meningkat, ilmu kita meningkat, terutama dengan Tuhan pun kita meningkat, yang biasa tidak sholat jadi sholat gitu ya, dan sebagainya. Untuk eksplorasi potensi yang ada dalam diri Anda itu terus berkembang, itu adalah sebenarnya konsep daripada kita berpacaran, menikah seperti itu ya. Terkadang kebanyakan orang memang kecenderungan itu ketika sudah berpacaran, apalagi sudah menikah dan sebagainya gitu ya, logika itu nggak dijalankan ya, hanya perasaan. Walaupun kita bisa jadi masih pacaran gitu ya, kekerasan verbal, kekerasan fisik itu muncul gitu ya, tapi dengan alasan cinta, sayang gitu ya, itu semuanya nggak diperdulikan, sabar gitu ya. Padahal kalau masih prosesnya masih pacaran itu kan kita bisa cari yang lain ya gitu ya. Apalagi kalau sudah menikah memang bisa mencari lain, tapi banyak pertimbangan. Tapi kalau masih pacaran itu sebenarnya malah justru kita enak gitu ya, ketika kita tahu kalau pasangan kita seperti itu. Ketika kita mencoba untuk memperbaiki komunikasi dari hati ke hati itu tetap nggak bisa jalan ya, Anda harus mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jangan sampai nanti setelah nikah gitu ya, justru Anda tertekan terus gitu ya. Banyak kejadian ya hal-hal ini yang tidak dipahami gitu ya. Kalau pertengkarannya kecil dan sebagainya, istilahnya wajar, nggak ada masalah. Tapi pertengkarannya sering gitu ya, yang justru hidup Anda tidak berkembang. Yang biasanya dulu kan ada juga kan, yang dulu itu sholatnya bagus, tahajudnya bagus, setelah berhubungan dengan pasangan Anda atau bisa juga sudah menikah justru sholatnya enggak dan sebagainya gitu ya. Padahal hidup itu harus mengeksplorasi potensi ke arah yang lebih baik. Itu harus Anda mengambil sebuah keputusan gitu ya. Kalau Anda bingung, terutama yang sudah menikah ya, sholat istiqoroh, minta petunjuk pada Tuhan. Non muslim itu sama ya, setiap beribadah terus ditambah selepas 12 malam itu sholat itu berdoa untuk minta petunjuk apa yang terbaik gitu ya. Karena apa? Dengan Anda terus berkembang ya, ketika Anda itu istilahnya orang itu kan kalau berhubungan pacaran menikah itu sebenarnya kan prosesnya untuk berkembang ke arah yang lebih baik ya, segala hal ya, terutama eksplorasi potensi yang dalam diri kita itu ya. Kalau ada tambahan kita semakin kaya, kedudukan kita semakin tinggi ya, itu hanya bonus ya gitu ya. Yang paling penting kebebasan kita. Dalam konteks kebebasan itu mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri Anda gitu ya. Anda umpamanya seorang kuliah dan sebagainya, bisa mengeksplorasi potensi Anda dengan itu mengajar atau pengen berbisnis dan sebagainya bisa gitu ya. Jadi Anda terus berkembang gitu ya. Kebanyakan orang kan ketika karirnya bagus setelah menikah justru nggak bagus karena ada seperti ini, seperti itu, ketakutan ini, ketakutan itu gitu ya. Sebenarnya ketika kita berhubungan dengan seseorang itu indikasi yang paling bagus adalah terusnya berkembang gitu. Kita semakin baik dalam segala hal
karena kita saling isi satu sama lain. Ketika ada kesalahan saling membenahi gitu ya. Ketika ada yang baik disupport semakin baik, ketika kesalahan itu diperbaiki menjadi baik gitu ya. Anda harus tegas dalam hal ini. Di kartu ini juga ada gambaran bahwa banyak kejadian-kejadian yang memang harus Anda pikirkan gitu ya, yang muncul di Februari ini ya. Kejadian ini bisa jadi kejadian nggak baik gitu ya, tapi ketika kejadian nggak baik itu Anda mindset atau frame-nya Anda rubah. Oh, dengan kejadian ini saya lebih sayang pasangan, saya lebih sayang, saya dengan pasangan Anda semakin romantis dan sebagainya, itu justru akan membuat suasana semakin bagus gitu ya. Sebenarnya kalau dilihat di kartu ini memang asmara daripada seorang Capricorn itu bagus-bagus aja ya, tapi butuh ketegasan ya. Jika Anda merasakan kalau sekarang ini dengan pasangan ini terus tumbuh, itu dia akan terus tumbuh, dalam artian saling isinya terus tumbuh. Tapi kalau Anda punya pasangan yang justru membuat Anda terkekang, itu ya harus dibicarakan gitu ya. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, ya Anda harus mengambil keputusan gitu ya. Jangan sampai dalam kehidupan ini Anda punya pasangan yang tidak berkembang, baik spiritualnya maupun intelektualnya dan kebebasan Anda ya. Sedangkan masalah keuangan kalau dilihat di kartu ini sangat bagus sekali, bersinar sangat terang sekali gitu ya. Apalagi yang sekarang mencari pekerjaan gitu ya, sepertinya akan dapat tawaran pekerjaan gitu ya. Bisa jadi lamaran Anda yang Anda kirim-kirim itu diterima, atau bisa jadi ada tawaran dari teman, sahabat, atau siapapun ya, yang menurut Anda sangat menarik, menurut Anda bisa lakukan. Atau bisa jadi Anda yang punya keinginan untuk membuka usaha atau bisnis gitu, yang selama ini tertunda, bisa jadi karena masalah permodalan, atau bisa jadi karena Anda ragu, sudah punya modal tapi ragu gitu ya, belum ada orang yang bisa meyakinkan Anda gitu ya. Anda akan bisa membuka usaha tersebut karena ada orang juga yang akan datang pada Anda, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan teknik-teknik, gambaran-gambaran. Akhirnya Anda akan mantap, terus akhirnya buka usaha tersebut. Atau yang lagi dengan seseorang, atau bisa aja dimodali oleh calon mertua, dimodali oleh orang tua Anda sendiri, atau kerjasama dengan teman Anda, bisa jadi ya. Sedangkan di kartu ini juga ada bonus-bonus ya. Bisa jadi Anda mengerjakan suatu proyek dari bos Anda, terus akhirnya proyek itu deal. Atau bisa jadi Anda menyelesaikan sebuah pekerjaan yang tepat waktu gitu ya. Atau bisa jadi Anda yang bermitra bisnis dengan orang lain yang itu merasa cocok dengan mitra bisnis Anda, akhirnya Anda dikasih bonus hadiah. Bisa jadi di kartu ini juga ada gambaran ya, rezeki tak terduga juga akan muncul dari diri Anda gitu ya, atau kejutan-kejutan yang membuat Anda happy sangat bagus sekali ya. Bisa dikatakan bulan Februari seorang Capricorn itu baik asmara percintaan dan keuangannya sangat baik-baik aja. Demikian readingan tarot kami. Jika dirasa resonate, silahkan like jempolnya, dan setiap kali Anda nonton video ini, di samping like jempolnya, jangan lupa untuk komentar yang positif. Jika ada pertanyaan, request, jangan sukar untuk coret-coret di bawah. Jika Anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan, silakan tulis di komentar, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami, dan kami akan selalu berusaha update setiap harinya. Jika kalian merasakan manfaat dari channel ini atau video ini, gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian readingan tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses, amin.